Wa'lam anna al-lisan al-mutlaq wal qalb al-mutbaq al-mamlu'a al-mamlu' bil ghaflah wasyahwah. Ketahuilah lisan al-mutlaq, maksudnya lidah yang kosong, lidah semata-mata lidah tanpa ada basic, tanpa ada dasar ilmu, orang yang berbicara tanpa ada standar kontrolnya, asal carang main orang nih. Wal qalbal mutbaq, hati yang tertutup, al mamlu' bil ghaflah wasyahwah, bahkan dipenuhi dengan kelupaan dan hawa nafsu. Alamatus syaqawah, ini contoh Imam Ghazali mencontohi kalau ada orang seperti ini. Ini maaf gitu, kita jangan berpikir siapa-siapa. Andai kata seperti ini, orang ini pintar carang, sementara pengetahuan banyak, jago carang, mengalihkan perhatian segala macam, kemudian hatinya itu tertutup, bahkan mamlu' bil ghaflah, inya seorang lupa dengan yang diucapkan, yang diucapkannya seorang inya diingat, bahkan wasyahwah, inya berbicara bukan dengan nurani tetapi dengan nafsu, dengan hawa nafsunya, kekuatan hawa nafsunya. Nah, orang seperti ini bisa diikuti. Alamatus syaqawah, dan orang seperti ini atau rasakan diri kita, seandainya kata terjadi dengan diri kita, ini alamatus syaqawah, ini alamat kerugian, ini ciri-ciri salah, ciri-ciri salah seperti itu. Pintar memang, carang jago, carang mengalihkan dengan penampilannya yang elok, seolah-olah ulama besar yang penuh dengan ilmu dan amal, tapi kosong isinya, bahkan inya seorang tahu dengan yang diucapkan, penuh dengan hawa nafsu. Itu alamatus syaqawah, tanda salah lah gitu aja, tanda rugi. Hatta itu kalimahnya, hatta yang benar itu la'alla shawab faida lam, hatta lam, jadi dicoret aja hatta lanya itu, faida lam taqtul nafsak bisidqil mujahadah, hatta la taqtal, maksudnya faida lam taqtal nafsak bisidqil mujahadah, kalau engkau tidak membunuh diri engkau dengan benar mujahadah, memerangi hawa nafsu, memaksa untuk beramal dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, lan tuhyiya qalbaka bi anwaril ma'rifah, maka keadaan engkau tidak bakal menghidupkan hati engkau dengan cahaya kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang mencapai maqam makrifat, sekali lagi tetap ada mujahadah, jihad itu kan artinya bersungguh-sungguh apa? Bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu yang condong kepada melanggar hukum syariat tadi itu yang diperangi, mujahadah itu. Sembahyang, perang dalam kondisi sulit, tengah hutan itu kan sulit berusaha, pakaian kotor, jihad tetap dipaksakan. Apa caranya kita bisa sembahyang? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Agama itu tidak berat, pasti ada solusi. Setiap yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, syariat yang diberlakukan Allah buat kita itu pasti kita mampu melaksanakannya. Bukan hal yang tidak mampu. Aduh, susahnya ini bangun jam 4. Karena kita tidak riyadhah, tidak melatih diri. Maka bangunnya itu perlu latihan. Latihan itu disebut, atau bahasa Arabnya riyadhah, atau memerangi nafsu yang malas tadi, namanya mujahadah. Mujahid ini bahasa sufi sebenarnya, mujahadah, riyadhah, memerangi hawa nafsu. Pokoknya senternya Imam Ghazali ini bukan ke jasmani tapi ke hati, mainnya ke ruh kita, ke hati kita, mainnya di hati terus. Jadi orang tidak malas, kalau bahasa kita tuh malas melaksanakan syariat ini orang Kutai itu malas mengerjakan syariat itu. Lan kalimahnya pakai lan, tidak mungkin untuk mencapai maqam ma'rifat itu mustahil. Untuk mencapai maqam ma'rifat kepada Allah itu mustahil. Memang harus perlu
sungguh-sungguh beramal begitu. Ketahuilah anna ba'da masailika allati sa'altani anha, bahwasanya sebagian daripada beberapa masalah yang engkau tanyakan kepada aku daripada masalah la yastaqimu jawabuhu bil kitabah wal qaul, ada yang tidak mungkin dijawab dengan tulisan dan ucapan. Si murid kan datang ke Imam Ghazali bertanya banyak masalah. Jadi di antara masalahnya itu kata Imam Ghazali ada yang tidak bisa ditulis, bukan tidak mampu dijawab, bisa saja dijawab cuman tidak pantas, tidak cocok dan tidak bisa ditulis. La yastaqim, tidak mungkin ditulis di dalam tulisan di kitab ataupun diberikan nasihat. Bal in tablugh tilkal halah, bahkan ini maksudnya si murid ini menanyakan tentang isi hatinya, isi hati si murid ini pengerasa, perasa si murid ini sudah wasilkah, sudah sampaikah ke Allah ini apa belum gitu nah. Ini kan belajar makrifat dengan perguruan ini, itu yang ditanyakan oleh si murid dengan si Imam Ghazali, halah keadaannya itu nah. Bal in tablugh tilkal halah, kata Imam Ghazali, wahai muridku, kalau engkau merasakan itu, merasa nyaman di situ, merasa nyaman, ta'rif mahiyah, maka engkau akan mengenal sampai dan tidaknya itu perasaan engkau, bukan di aku, itu tidak bisa dituliskan, tidak bisa diucapkan, itu di pengerasa awak seorang, seperti itu jawabannya. Jadi masalahnya ini masalahnya ada di pengerasa. Wa illam yablugh tilkal halah, kalau memang tidak merasa sampai, fa ilmuha minal mustahilat, maka pengetahuan engkau itu mungkin minal mustahilat, belajar engkau selama ini minal mustahilat, maksudnya minal mumtaniat, ya tidak mungkin lah kalau orang belajar itu pasti sampai gitu, tidak mungkin. Li'annaha dzauqiyatun, karena ini masalah pengerasa. Wa kullu ma yakunu dzauqiyatan, setiap sesuatu yang ada hubungan dengan pengerasa, la yastaqimu wasfuhu bil qaul, itu tidak pantas, tidak bisa diucapkan dengan perkataan, tidak bisa dijawab. Di sini contohnya kahalawatil halwi wa mararatil murri la tu'rafu illa bidzauq, itu air putih dimasukkan gula, yang satunya dimasukkan garam atau cuka, warnanya sama-sama putih, diminum baru ketahuan oh ini manis, diminum oh ini pahit, ini masin. Nah, adanya masin, adanya manis itu di mana? Di pengerasa. Manisnya seperti apa, masinnya seperti apa, itu yang ta'rif, yang paham siapa yang minum. Artinya di pengerasa. Mana bisa Abu Imam Ghazali kutuliskan manisnya yang mau minum itu sekian kadarnya, tidak mungkin. Itu di pengerasa awak seorang. Nah, begitulah orang yang wasil, yang sampai kepada Allah itu di pengerasa sebenarnya, bukan tidak bisa ditulis dan tidak bisa diucapkan. Kahalawatil apa itu, seperti manisnya hilwi, seperti manisnya manisan gitu aja, manisnya gula. Jadi pengerasa di pengerasa wadahnya, tingkat tingginya kemanisan pun si murid yang mengetahui rasanya tersebut. Si gurunya cuman memberikan satu gelas kopi dengan 1 sendok gula. Menurut si murid manisnya sekian, itu tidak bisa dirasakan oleh si guru. Nah, sementara yang ditanyakan oleh si murid kepada guru, berapa kadar manisnya yang kurasakan ini wahai guru. Nah, itu la yastaqimu jawabuh, kata Imam Ghazali, itu tidak mungkin dijawab dengan tulisan ataupun dengan ucapan. Nah, tidak mungkin dijawab. Karena itu kalau awak merasa manis ya manis. Nah, gitu. Wa in tablugh tilkal halah ta'rif mahiyah, kalau engkau merasa itu ada rasanya berarti kamu sudah sampai. Kama huya,
kama hukiya, sebagaimana diceritakan anna ininan ini orang impoten, ditakdirkan Allah Ta'ala burungnya itu mau bangun, inin namanya, inin pakai inin, kataba ila sahibih lahu, inya menulis surat dengan kawannya, arifni ladzatal mujama'ah kaifa takun, bro kawan, tolong padahi aku apa rasanya berhubungan berjima, minta padahi kawan, ini kan impoten, dia tahu rasanya, padahi aku apa rasanya berhubungan nih. Fakataba fi jawabih, maka si kawan ini menjawab, ya fulan, wahai kawanku, inni kuntu hasbuka inninan faqat, kukira awak ni impoten maha sekalinya, wal an arraftu annaka inniin wa ahmak, sekarang aku tahu awak ni impoten iya, bodoh iya juga, dobol ternyata. Lianna hadhil ladzah dzauqiyah, masalah rasanya berhubungan itu tidak bisa dikisahkan, tingkat kenikmatannya itu tidak bisa dipandahkan, pokoknya nyaman gitu aja sudah. Kenapa tanyakan lagi? Maka itu urusan pengerasa, bukan urusan di luar pengerasa gitu. Ini kan bertanya nih, apa rasanya berhubungan suami istri itu, apa rasanya? Ini impotensian. Lalu dijawab kawan itu, tidak dapat dikisahkan rasanya itu, rasanya ini bagaimana, yang merasa maka tahu gitu. Nah, apabila merasai berhubungan suami istri, maka tahulah rasanya seperti itu. Dan rasa itu pun tidak bisa ditulis rasanya seperti apa gitu. Nah, kalau jenisnya tahu, nyaman gitu aja umpamanya kan, atau gula tuh manis gitu aja sudah. Dzauqiyah, masalah rasa. Lianna hadhil ladzah dzauqiyah, karena kenikmatan dalam berhubungan ataupun rasa dalam minuman manis yang masin tadi itu dzauqiyah. In tasil ilaiha ta'rif, kalau engkau mencobai maka tahu rasanya. Gitu dah. Ini kiasan bandingan masalah ilmu makrifat ini seperti itu. Orang yang mujahadah memerangi hawa nafsunya, riyadhah dalam melatih beramal, sungguh-sungguh menjauhi larangan, melatih diri dalam melaksanakan yang diperintah Allah, sehingga ia dengan istiqomah dan ia merasakan kenikmatan dalam beribadah itu. Nah, rasa nikmat ibadah itu yang dirasakan oleh orang yang beribadah. Bisa diceritakannya nikmatnya seperti apa? Cumanya nyaman gitu aja dalam ibadah itu. Tapi didahului dengan sungguh-sungguh dulu, sungguh-sungguh. Memang di perang, mujahid namanya, kan mujahadah itu mujahid itu, jihad. Orang jihad itu kan sulit, memerangi maksiat yang ada dalam diri hawa nafsu itu memang susah diperangi. Maka kalimahnya pun mujahadah, berjihad di situ. Intasil ilaiha ta'rif, kalau engkau sampai maka engkau paham seperti apa rasanya. La yastaqimu wasfuha bil qawli wal kitabah, dan itu pun tidak pantas, tidak mungkin ditulis baik di dalam tulisan ataupun dengan ucapan. Wa ba'du masailika min hadhil qubail, sebagian daripada pertanyaan permasalahan engkau yang sebelumnya tadi. Wa ammal ba'du alladhi yastaqimu lahul jawab, sebahagian ada yang mungkin dijawab, faqad dzakarnahu fi ihya'il ulumuddin, maka sebagian yang bisa dijawab itu sudah kujawab di dalam kitabku Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, kitab Al-Ihya Ulumuddin, kitab Ihya ini masyhur, dipakai di mana-mana oleh ulama besar, maka 4 jilid besar, dan isinya semata-mata mengoreksi hati kita, kitab Ihya-nya. Wa nadhkuru huna nubdhan minhu, maka aku sebutkan di kitab ini yang kita pelajari ini sedikit saja, nubdhan ay syai'an qalilan, sedikit bujur yang kutulis di sini. Wa nusyiru ilaih, apa di antaranya
Jawaban Imam Ghazali kepada murid tentang unek-unek yang ada di murid itu dijawab oleh Imam Ghazali sebahagian kecil. Fa awwalu su'alika qad sa'altani 'anis salik ma wajaba 'alaih. Si murid bertanya, wahai tuan guru, jalan menuju maqam ma'rifat kepada Allah itu apa saja yang wajib dikerjakan. Nah, itu bisa kutulis bunyi Imam Ghazali. Fa naqul qad wajaba 'alas salik arba'atu umur. Ku jawab, orang yang suluk jalan menuju Allah itu wajib 4 perkara. Pertama, awalul amri i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'ah. Yang pertama, i'tiqad di hatinya sasarannya tepat, sasarannya bujur. Nah, bujur tidaknya ini pasti ada gurunya yang memadahi. La yakunu fihi bid'ah, tidak ada di dalam i'tiqad itu i'tiqad yang bid'ah. I'tiqad yang bid'ah itu Mu'tazilah bid'ah. Kan Nabi mau ucap tuh sampai 73 golongan. 73 golongan kan, satu saja yang selamat. Nah, 72 ini apa namanya? Itu yang berisi dengan bid'ah tadi itu. Nah, mengetahuinya pun tetap dengan belajar, mengetahui golongan ahli sunnah. Nah, jadi satu, umpama yang kita tuju nih Allah, mengetahui Allah dengan dalil adanya Allah bersifat wujud, dalilnya alam semesta ini. Kalau tidak ada Allah yang menciptakan maka hancur alam, dan itunya yakin tepat sasaran dan dengan dalil. I'tiqadnya bujur-bujur sahih, bujur-bujur benar dan tanpa ta'lik dari siapa. Keyakinanku seperti ini, Quran mengatakan seperti ini. Watsani taubatun nusus la turja' ba'dahu ila zallah. Yang kedua, orang yang salik tadi itu, yang menuju maqam ma'rifat tadi itu, selain benar ilmunya, yang kedua ini bertobat bujur-bujur, taubat nasuha. Jadi bertobat lagi, jangan arti taubat ini kan orang di mengulangi. La tarji' ba'dahu ila zallah, jangan engkau ulangi lagi setelah bertaubat tadi walaupun kesalahan kecil, apalagi yang besar. Jadi melupakan masa lalu, jangan pernah diulangi lagi. Bertobat, minta ampun, bujur-bujur minta ampun. Jadi artinya wadah ini dibersihkan baik-baik, wadah ini dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya, istirda'ul khusum hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun. Minta ridha, minta maaf kepada orang yang pernah dimusuhi. Hatta la yabqa li ahadin 'alaika haqqun, sampai di diri engkau itu tidak ada lagi hak orang lain. Nah, jadi jangan sampai ada tanggungan lagi, baik benda ataupun janji, hutang, semuanya kan hutang. Dulu pernah bermusuhan, minta maaf, istirda. Pernah menyakiti perasaan orang, minta maaf. Pernah berhutang, dibayari. Pernah berjanji, ditepati janjinya. Kalau emang sudah lawas, dia minta maaf. Artinya jangan ada tanggungan lagi antara manusia. Tadi taubah kan hablum minallah, sekarang istirda'il khusum ini hablum minannas. Lepaskan hak dengan Allah, lepaskan hak dengan manusia. Nah, polos sekali. Jadi kisah kitab ini bujur-bujur kalau dipikir-pikir dunia ini tidak dapat dijejak lagi, pokoknya sudah fokus dengan Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Ini kontrolkan hati kita kan. Warabi' tahsilu ilmi syariah. Ini tetap masih ada perhatiannya kan. Qadra ma tuaddi ila bihi awamirallah taala. Yang keempat, tetap belajar ilmu syariat. Jangan ditinggal ilmu syariat, kata Imam Ghazali. Mau sampai maqam ma'rifat kepada Allah, jangan ditinggal ilmu syariat. Qadra ma tuaddi bihi awamirallah. Sampai di mana batas belajar wudu, sampai di mana batas belajar sembahyang, dan seterusnya, sampai di mana engkau bisa melaksanakan sholat.
sampai di mana engkau bisa melaksanakan wudu. Kalau wudu kita masih salah, sembahyang kita masih benar, maka wajib masih menuntut ilmu tersebut. Kalau sembahyangnya sudah pas bunyi guru, wudunya sudah mantap bunyi peguruan, itu cukup, sudah tidak wajib lagi belajarnya. Nah itu, tapi tetap wajib belajar di awal. Di awalnya tetap wajib belajar. Faziyadah ala hadzal qadri laisa biwajib. Selain daripada ilmu syariat, min ulumil akhirah. Maksudnya ilmu akhirah itu di sini dipadahkan nahwu ilmil qalbi wat tasawuf, seperti ilmu pembersih hati, ilmu tasawuf. Ma yakunu fihi najah adalah ilmu tersebut yang memberikan fasilitas untuk keselamatan. Jadi 4 macam tadi, i'tiqad yang benar, kemudian taubat nasuha, minta maaf, tahsilul ilmi syariah, dan ilmu haqiqah, belajar ilmu syariat, belajar juga ilmu hakikat, ilmu tasawuf, ilmunya semuanya dipelajari. Nah ini jalan. Jadi yang selama ini kita kaji itu termasuk bagian daripada thariq atau jalan kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita. Itu saja, mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala mara bahaya. Mudah-mudahan wadah kita tetap aman, tetap damai, dan kita beribadah dengan tenang. Mudah-mudahan keluarga dan anak turunan kita menjadi orang soleh solehah, semuanya mudah-mudahan menjadi waliun min auliyaillah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah berkat bulan Ramadan, berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadin niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim.